Halo Moms, perkenalkan, saya adalah Super Moms. Saya adalah ibu cerdas yang tahu nutrisi terbaik untuk sang buah hati. Dan saya juga mengetahui cara menyusui yang baik dan benar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan betapa pentingnya ASI eksklusif dan langkah-langkah untuk menghasilkan proses menyusui yang berkualitas. Mohon disimak terus ya Moms. Moms, tahu nggak apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian ASI segera setelah bayi lahir hingga usia 6 bulan. Menurut rekomendasi WHO, UNICEF, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, bayi dianjurkan untuk disusui secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya, tanpa diberikan makanan tambahan apapun nih Mams. Menurut beberapa penelitian menyatakan bahwa pemberian ASI selama 6 bulan pertama dapat memenuhi kebutuhan bayi untuk tumbuh dan berkembang. Sebab ASI eksklusif memiliki kandungan yang lebih lengkap dibandingkan susu formula. Di antaranya, terdapat kolostrum yang keluar di hari pertama sampai hari keempat yang kaya akan protein, karbohidrat, dan laktosa ASI. Selain itu, ASI juga mengandung nutrisi, enzim, hormon, faktor pertumbuhan, antibodi, dan anti alergi. Kandungan ASI juga dapat mencegah kematian bayi akibat infeksi dan dapat mencegah terjadinya stunting. Nah, Moms, sekarang kita udah tahu kan betapa pentingnya peran ASI untuk bayi kita? Nah, tidak sedikit dari para ibu yang memiliki banyak keluhan saat proses menyusui. Di antaranya seperti puting lecet atau nyeri yang membuat ibu tidak nyaman dan takut untuk menyusui bayinya kembali. Padahal, pada saat proses menyusui dengan nyaman, dapat mengoptimalkan pengeluaran ASI untuk bayi. Hal ini bisa disebabkan karena ibu belum memiliki pengalaman dan belum mengetahui cara menyusui dengan baik dan benar. Teknik menyusui yang benar adalah cara ibu memberikan ASI untuk bayi dengan posisi ibu, bayi, dan perlekatan yang benar, agar tercipta proses menyusui yang nyaman dan berkualitas. Nah, Mams, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah dari teknik menyusui agar tercipta proses menyusui yang berkualitas. Berikut adalah langkah-langkah teknik menyusui yang benar. Yang pertama adalah posisi. Perhatikan posisi ibu maupun posisi bayi. Yang perlu kita ketahui adalah pastikan posisi yang ibu pilih adalah posisi yang nyaman dan dapat dipertahankan. Jika ibu memilih posisi duduk, pilihlah kursi yang terdapat penyanggah belakang agar punggung ibu dapat bersandar, dan ingat, kaki ibu tidak boleh mengatung ya. Lalu, dekatkan bayi, posisikan kepala dan badan bayi berada pada satu garis lurus menghadap ke payudara dengan perut ibu dan perut bayi saling menempel. Posisikan kepala bayi berada pada daerah siku dan bokong berada pada daerah lengan. Lalu gunakan bantal atau selimut untuk penyanggah tubuh bayi ya. Satu tangan lainnya mengarahkan payudara pada mulut bayi. Usahakan sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Nah, ini adalah beberapa contoh posisi ibu dalam menyusui. Yang pertama, ada posisi mendekap atau cradle hold. Posisi ini adalah di mana ibu duduk bersandar, nyaman, dan santai. Ibu juga dapat menggunakan bantal atau selimut untuk menopang badan bayi yang ditidurkan di atas pangkuan ibu. Bayi diposisikan dengan kepala dan badan bayi berada pada satu garis lurus dan perut bayi menempel pada perut ibu. Dan ibu dapat menggunakan tangan satu lagi untuk mengarahkan kepala dan leher ke payudara. Yang kedua, ada posisi menggendong silang atau cross cradle hold. Pada posisi ini, ibu tidak menyanggah kepala bayi dengan lekuk siku, melainkan dengan telapak tangannya. Jadi, jika ibu ingin menyusui dengan payudara kanan, maka ibu dapat menggunakan tangan kiri untuk mengarahkan kepala bayi. Ibu diharuskan untuk memeluk bayi sehingga kepala, dada, dan perut bayi menghadap ke ibu. Ibu juga dapat menggunakan tangan sebelahnya untuk mengarahkan payudara ke mulut bayi.
Nah, yang ketiga, ada posisi football atau mengempit. Posisi ini dapat ibu pilih jika ibu mengalami operasi sesar untuk menghindari bayi berbaring di atas perut ibu. Selain itu, posisi ini juga dapat digunakan jika bayi lahir kecil atau bayi yang memiliki kesulitan dalam menyusui. Yang keempat, ada posisi baring menyamping atau bersisian. Posisi ini bisa ibu gunakan pasca ibu bersalin sesar atau pasca persalinan normal. Posisi ini dapat mengurangi ibu merasakan lelah atau nyeri persalinan. Nah, yang harus diperhatikan dari teknik ini adalah perhatikan jalan nafas bayi agar tidak tertutup oleh payudara ibu. Terakhir, terdapat 2 posisi menyusui bayi kembar. Untuk posisi yang pertama, yaitu double football atau menghimpit. Posisi ini dianjurkan untuk para ibu yang memiliki bayi kembar, di mana kedua bayi akan disusui secara bersamaan di payudara kanan dan payudara kiri. Untuk posisi yang kedua, yaitu posisi double cross cradle hold, di mana saat menyusui bayi kembar, ibu dianjurkan untuk menggunakan bantal tambahan di atas pangkuan ibu yang gunanya untuk menyanggah kedua badan bayi. Langkah yang kedua adalah perlekatan bayi. Ibu dapat menilai perlekatan ibu dan bayi sudah baik atau belum dengan memperhatikan dagu bayi sudah menyentuh payudara, lalu bayi dapat membuka mulut dengan lebar, lalu bayi dapat menyauk payudara, mengisi rongga mulut hingga penuh, lalu lebih banyak areola bagian atas yang terlihat dibandingkan bagian bawah. Lalu ibu dapat mendengarkan suara menelan dan terlihat susu pada sudut-sudut mulut bayi. Nah, jika posisi dan perlekatan pada saat proses menyusui tidak baik, akan menimbulkan luka dan nyeri pada puting susu dan terjadinya pembengkakan pada payudara yang diakibatkan karena tidak keluarnya ASI secara efektif. Nah, Moms, ini ada beberapa tips untuk menghasilkan proses menyusui yang nyaman dan berkualitas. Yang pertama, sebelum menyusui, pastikan ibu sudah mencuci tangan ya. Lalu, posisikan tubuh ibu pada posisi yang nyaman dan santai. Nah, sebelum menyusui, usahakan ibu sudah mengeluarkan sedikit ASI, kemudian dioleskan pada puting susu dan areola sekitarnya ya, agar dapat mendesinfektan dan menjaga kelembapan area puting dan areola. Ibu juga dapat menggunakan bantal tambahan atau selimut untuk membantu tangan ibu saat sedang menopang bayi. Dekatkan bayi dan posisikan kepala, lengan, serta badan bayi pada satu garis lurus ya, Mam. Lalu usahakan perut ibu dan perut bayi saling menempel dan tetap selalu menjaga kontak mata antara ibu dan bayi. Nah, ibu juga dapat menggunakan tangan lainnya untuk mengarahkan payudara ke mulut bayi. Usahakan sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi dan terdengar suara menelan pada mulut bayi. Jika dirasa payudara sudah kosong, ibu dapat mengganti ke payudara satunya dengan menekan dagu bayi ke arah bawah untuk melepaskan mulut bayi. Tetapi, jika sudah selesai menyusu, ibu dapat mengoleskan kembali ASI pada puting susu dan biarkan mengering dengan sendirinya. Lalu, jangan lupa untuk ibu menyendawakan bayi. Tujuannya agar menghindarkan terjadinya muntah setelah bayi menyusu. Nah, ibu juga dianjurkan untuk memompa ASI apabila bayi sudah kenyang namun payudara belum kosong. Ibu juga diperbolehkan untuk mengkonsumsi suplemen penambah ASI, namun hal ini juga harus diimbangi dengan frekuensi menyusui ya, Moms. Dan yang terakhir, ibu harus istirahat yang cukup dan hindari stres ya, karena mood ibu juga dapat mempengaruhi produksi ASI loh. Nah, untuk frekuensi menyusui, susui bayi sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan bayi, sedikitnya lebih dari 8 kali dalam 24 jam.
Bayi yang puas menyusu akan melepaskan payudara ibu dengan sendirinya, dan ibu tidak perlu menyetopnya. Oleh karena itu, ibu diwajibkan untuk menyusui bayinya setiap 2 jam sekali. Sekalipun bayi dalam keadaan tidur, ibu harus membangunkannya untuk memberikan ASI semaksimal mungkin ya. Kita juga dapat mengetahui tanda bayi cukup ASI, yaitu dengan cara memperhatikan apakah bayi menyusu setiap 2-3 jam sekali setiap hari, dengan perlekatan yang benar pada setiap payudara, dan menghisap secara teratur selama minimal 10 menit pada setiap payudara. Lalu bayi akan tampak puas setelah menyusu dan seringkali tertidur pada saat selesai menyusu. Perhatikan juga frekuensi buang air kecilnya atau BAK, yaitu lebih dari 6 kali sehari dengan urin berwarna jernih dan tidak kekuningan. Untuk frekuensi buang air besarnya atau BAB, yaitu lebih dari 4 kali sehari, sering juga ditemukan bayi yang BAB setiap kali selesai menyusu. Hal ini merupakan hal yang wajar ya mams. Lalu perhatikan juga berat badan dan tinggi badan bayi apakah sudah sesuai dengan grafik pertumbuhan. Perhatikan pula feses berwarna kekuningan dengan butiran-butiran berwarna putih susu. Dan yang terakhir, perhatikan warna kulit bayi yang memerah atau tidak kuning dan terasa kenyal.